Oke, jadi ada kata-kata qualifying word. Apa yang kita cari adalah koma, titik, koma, replace with, kita ganti dengan titik. Nah, seperti itu. Berarti koma ganti dengan titik. Kemudian replace all, ganti semuanya. Yang di Excel juga ada, pilih di bawahnya ini ada replace all. Jangan find next atau replace saja, tapi replace all. Jadi semuanya itu di replace. Kalau sudah silakan klik replace all dan oke kan. Nanti semua komanya berubah jadi titik. Kemudian kita ulangi seperti tadi, silakan disebutkan ke SPSS. Ini bagian datanya salah ya. Kalau datanya betul yang tadi, berarti betul komanya ini. Kalau yang datanya seperti ibu ini, berarti sudah betul, tidak usah dibuka. Yang ratusan tadi, yang datanya itu ketika dipindahkan ke SPSS jadi ratusan. Bisa coba. Berhasil, perubahan di titik. Kalau sudah pindahkan ke SPSS. Udah tahu dong. Apa? Belum dari awal kontrol A. Menghapus di SPSS tuh harus ke satu. Kok bisa semuanya? Klik kanan, Sini nggak bisa dong. delete. Oke. Atau di sini bisa. Clear bisa mat, clear. Clear juga bisa. Ya. Masalin tadi nggak? Kalau sudah sering lagi, berarti datanya sudah dalam titik ya. Pindahkan kembali ke sini. Sudah berkoma ya, sudah bilangan berkoma, sudah ratusan lagi. Excel. Ini kamu itu sedih itu mah. Belajar biologi ya. Bisa pintu yang selutu ini. Ada nomor saya tadi lah. Sudah diinput data pertama. Belum. Tinggal copy. Kita 30 ya. Data kita 30, kemudian karena data asal kita itu bilangan berkoma, 2 angka berkoma, nanti harus di SPSS juga 2 angka berkoma seperti itu ya. Jangan seperti tadi jadi ratusan atau hilang komanya. Kemudian ingat kita punya 2 kelompok data, ada metode A, metode B. Dan kita harus tahu ya, metode A datanya ada 30 ya. Metode B berapa datanya? 25. Langkah selanjutnya adalah kita inputkan juga data yang B di bawah data A. Ya. Jadi lanjutkan 31 dan seterusnya seperti ini. Oke. Bukan di kolom baru tetapi tetap di bawah. Silakan dikerjakan. Ini slash di atas atau file dulu slash. Kemudian Kalau di Excel tadi gimana Bu? kalau di Excel ada tulisan file. Iya. Kemudian ada file dulu. Biasanya di File. Kemudian ganti koma dengan titiknya. Yang file pencarian mana? Kalau di Excel file aja nanti kita tanda-tanda koma. Ada di flash. Yang di Ganti koma dengan titik. Ini udah dibuat ini. Kenapa? Karena kita mau ganti koma dan ya, ganti koma. Itu 2,2 berapa? 20 ya Bial. Ini kan karena salah. Tadi nanti Ini. mau 2 kan? Ya sudah. Dia bagian tadi kan tidak ada ya. Kelompok data, tapi 2 kelompok data yang terletak dalam satu kolom. Nah, kita masuk ke variabel
view nih, kita ganti yang pertama nama variabel yang pertama. Misalnya kita ganti nama nilai. Ganti dengan nama nilai. Nama ini jangan di spasi. Kalau mau spasi bikin seperti underscore. Misalnya nilai mahasiswa. Jadi tidak boleh spasi ya. Desimalnya kita nol kan? Tidak. Kenapa tidak? Ah ya. Jangan dinolkannya nanti kalau kita nolkan jadi kayak gini dan Jadi apa? bulan semuanya Hilang, ya. 5, 6, 6, 6. Hati-hati ya, nanti kalau ada yang hilang komanya biasanya kayak gitu. Kenapa dia hilang kayak gini? Karena hilang. Coba ya lah. Kemudian lainnya kita kenakan tampilannya kita Jadi center. tanda dia center. Nah, kemudian kita tambahkan di sini variabel kedua karena data kita ini adalah dua data yang digabung seperti itu. Jadi kita buat variabel kedua menyatakan perbedaan datanya. Misalnya kita beri nama metode A. Nah, nanti di metodenya nanti ada metode A. Kita buat nama variabel kedua dengan nama metode. Desimalnya kita nolkan saja karena nanti tidak boleh koma. Tidak boleh komanya. Desimalnya nih. Ini seperti kita buat kelas kemarin ya. Tetapi bukan kelas lagi. Kalau kelas kemarin itu adalah untuk satu data. Karena dalam metode ini itu dua data yang kita pisahkan. Nah, kemudian kita masuk ke values values ini. Iko yang diubah. Kita akan membuat Kan ya tuh. label untuk metode tersebut. Ya iyalah betul tuh. Oke, value 1 kita kasih nilai 1 untuk labelnya kita misalkan metode A. Kita namai dengan metode A. Nah, label ini boleh dispasi. Penamaan label ini. Kalau kemarin kan kelas 1 gitu. Kelas 1 itu dari berapa sampai berapa. Sekarang metode ini kita namai untuk value-nya 1 itu disebut dengan metode A. Kita namai dengan metode A. Kita add. Value 2 ini adalah metode B. Metode itu ayo tekan Kalau tuh. lebih banyak lagi metode kita. Tuh. Misalnya ada beberapa data yang kita Desimalnya nolan. Pertama kan metode D, C, D, E, F dan seterusnya. Ya tuh. Kalau beberapa data yang kita Berapa? Kalau sudah kita okekan. Oke, benar. Yang value Ganti nama tuh. value-nya 1 untuk metode A, labelnya metode A, kemudian add Tuh. ganti value-nya 1 di bawahnya metode A. Bisa. Kirim ya. Oh. Nah, ini kan masih Add kosong dulu, ya. add dulu. Kita ulang lagi. Kita kasih value 1. Add. Oke. Ah, Kita namai buat value gue 1 yang adalah keduanya. metode Tuh metode B. ya. B. Add. Oke. Kemudian klik yang birunya. Kalau udah klik biru, nanti keluar ini. Kita ulang dulu ya. Yang metode pertama sih. Nah, ini kan masih kosong nih. Oke? Iya, Ya, salah silakan, tuh. silakan ikuti. Balas permilangannya, Mbak. Bisa tekan kok. Tak kita berbagi ke kita. Tekan tak Nah, tekan kok. value 1. Agak Kita ringan. namanya kita mikir nih. Nah, Ibu, awak di nan pertama awak tekan tadi Bu. Apa? Tekan lima. Nomor 2 ya, di variabel kedua. Iya. Oke. Kalau salah hapus lagi pindah Oke. ke bawah. Ke variabel. Lah kan? Yang bawah tuh non. Kalau sudah satu Satu. metode A, kita add di sini. Metode A. Oke. Kemudian masuk ke value yang kedua. Kita kasih nilai 2 atau nilainya itu 2. Labelnya adalah metode Add. B. Bu, Nah, 2 metode Kita add lagi. A. A. Kita tambahkan kita add. harus berbagi. Kalau sudah kita add. Nah, bayi ya apa kok? Oke, jadi metodenya cuma 2. Seandainya ada beberapa data, mungkin bisa jadi ada juga misalnya Lara. metode C dan seterusnya. Kita oke kan?
Center. datanya. Jadi kira-kira seperti ini bentuk Right itu ubah jadi center. Jadi membuat metode ini sama seperti kelas kemarin. Bedanya kalau kelas itu terdapat dalam satu kelompok data, metode ini menyatakan kelompok data yang berbeda ya, beberapa kelompok data yang kita gabungkan. Oke, sampai di sini nggak? Langkah-langkah ini nanti di ujian dikerjakan sendiri. Oke, jadi kalau paham aman. Kita ke data view lagi. Nah, kita akan menginputkan data metodenya. Oke, kita ke data view dan menginputkan data metode. Diingat, metode A tadi, yang A ini adalah data dari 1 sampai 30. dan sisanya 31 sampai 55. B. Itu metode kedua. Ketika kita memasukkan data di sini, tidak perlu kita buat metode lagi, tetapi tinggal 1 atau 2. Oh. Di satu ini kan metode 1 sampai 30. Oh, berarti 1. kemudian kita Iya. 1 1 1. atau kita paste sampai 1 tuh kopi, 1 tuh. Ah. mau bikin satu-satu Tuh juga blok boleh kalau mau. sampai 30. Sampai iya sampai 30. Kalau ternyata masalah. Kemudian 31 Paste. sampai habis itu adalah Ctrl V. kita copy saja satu semua. Kan dia. Kemudian pastekan ke teman-teman. Alah. Kita blok sampai ke bawah. Berarti yang ini 2. Kalau tidak bisa Ctrl V. klik kanan saja ya, klik kanan paste. Ah. Kadang-kadang Nomor 2 lah ya. tidak mau dia di Ctrl V. 2. Salin 2 tuh. Baru Kita tunggu temannya. Kalau nggak bisa Ctrl V, klik kanan paste. Itu kecamatan RB aja. Ke Word. Di sini ditanya atau yang kita tentukan itu adalah pertama, apakah data berdistribusi normal dan homogen. Jika ada kata-kata seperti ini, berarti kedua-duanya ditanya ya. Kalau normalitas itu kan sebenarnya bisa satu-satu seperti kemarin. Kalau dua ini bagaimana nanti kita lihat. Sedangkan kalau homogenitas minimal kita punya 2 kelompok data atau lebih. Jadi kalau satu kelompok data nggak bisa homogen karena mau apa yang dibandingkan. Jadi minimal 2 kelompok data atau lebih. Kita ke sini lagi. Oke. Yang pertama kita akan menentukan normalitasnya dulu. Ingat apa? Coba kita sampai di sini. Sampai di mana? Nanti sama-sama kita lanjutkan. Sampai di sini dulu. Tunggu. Sampai di sini dulu ya. Sampai di sini dulu. Jangan dikerjakan dulu. Apa tadi kemarin? Pokoknya ada yang beda aja ibu. Silang di view pokok selek. Beda aja ibu. Selek. Lambangnya beda kan? Kita berada di sini. Pas metode. Di sini dulu. Beda kan lambangnya? Ada Silang yang sampai di sini. selek sekali. Lama beda. Semuanya di sini dulu aja. Dah. Dikerjakan apa dulu. Kalau kemarin apa makan tadi? J. Silangan santai selek variabel view-nya. Tunggu. Sama-sama biar analyze, descriptive, ya. Kemudian explore. Oke. Nah, lanjut. Udah tahu. Lanjut ya. Ketika
beda sampingnya sama yang punya ibu. Tergantung yang udah pakai gimana. Apa apa? Nama ini ya. Iya bu. Ini malu. Sudah ya, kita lanjut dulu ya. Nah, kalau kemarin ada data kita itu cuma satu kelompok data, berarti nilai ini kan kita masukkan di panelis, ya, tanpa memindahkan yang lain. Sekarang nilai ini tetap kita pindahkan ke dependent list, tetapi kita tahu di dalam nilai ini ada dua kelompok data, sehingga metode ini kita masukkan ke faktor list. Yang nomor 2, faktor list. Diklik dulu metodenya, kemudian pindahkan. Jadi seperti itu, belum nomor bisa dipindahkan ya. Seperti itu. Jadi nilai itu masukkan ke dependent list karena di nilainya ada dua kelompok data, maka ada faktor list yang harus kita isikan. Jadi metode masukkan ke faktor list. Oke? Sudah? Lanjut. Nah, langkah selanjutnya persis sama seperti kemarin. Apa lagi? Pilih close. Kemudian klik dulu normalitinya, nanti nggak keluar uji normalitas. Kemudian continue dan oke kan. Normality. Oke. Aduh, sabar. Loading. Ada yang belum keluar? Silakan kita Yang diambil itu saja. klik kanan, dipindahkan ke data tadi. Kalau bikin Excel boleh kopikan di Excel. Test of normality. Di Word juga boleh. Sekarang ke Word. Nah, kalau beda berarti ada beberapa data. Misalnya itu dasar. Misalnya 3,5 sudah tulis 3,6. Coba lewat tuh. Kalau beda sedikit kita abaikan saja dulu ya. Penting kita tahu asal berbedanya itu adalah data kita salah. Yang penting angkanya tahu ya. Oke, kita lanjut dulu. Perhatikan ini hasil test of normality. Nah, karena data kita ini sudah kita bagi menjadi metode A, metode B, jadi data kita itu menjadi dua seperti ini normalitasnya, tidak satu lagi. Ya, untuk metode A data kita 30, metode B 25. Ya, kelihatan di sini 30 dan 25. Kemudian kita harus menentukan kita pilih Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk. Yang untuk metode A ini jumlah data kita 30. Pilih Kolmogorov atau Shapiro-Wilk. Kolmogorov. Kalau lupa baca lagi. Shapiro. Baru Kolmogorov. Shapiro. Kalau lebih dari 30. Baru 30 ke atas. 30 ke atas Kolmogorov. Masuk 30. Kolmo. Berarti 200. 0,0, 0,200. bukan 200 ya. ini ada titik sebelum 2. Iya. Kemudian metode B itu data kita 25. Berarti kita pilih Shapiro. silakan di copy dan pindahkan ke Word tadi atau ke Excel. Kira-kira bentuknya seperti itu. Nah, jadi untuk metode A Fotonya itu ya. signifikansinya 0,200 besar dari 0,5. Berarti data Ya lah, metode A. keterangan seperti ini. Kenapa tidak ada keterangan? Metode A. Kemudian metode B signifikansinya 0,9. Bu Eza lah, langsung nggak dong ya berko surang tuh. Ini di awal kalimat. Metode A. Sik. GG. Titik sama dengan titik sama dengan 0, titik sama dengan 0,200
kok shift itu. Si Enggak, emang di situ ya. Sebelah 200 itu. oh iya. Dah 5 atau gue itu. Gitu. Ah, 0,05 05 koma data data berdistribusi normal. 5 berarti enggak normal. Iya. Oke. Berarti dua-duanya normal ya, karena lebih dari Iya. karena kita dari dua itu. Kita di sini lagi. Nah, kita lanjutkan untuk uji homogenitas. Perhatikan baik-baik dan Coba. untuk uji homogenitas, langkah-langkahnya adalah analyze. Oh, Apa? analyze. Kamu buka juga KSPSF. Oke, pilih compartment. Yang mana kok? Cuma cari SPSS KSPSF. analyze Analyze. compare Jadi bukan deskriptif lagi ya, tetapi compartment di bawah. compartments. Sudah ketemu compartmentsnya? Sudah. Kemudian kita tarik ke sebelah kanan. Pilih one way ANOVA ini. One way ANOVA. One way yang belajar bentang. ANOVA. Iyo, metode penelitian batang. One way ANOVA ya. Klik ke selatan lagi. Belajar one way ANOVA di mana kuliah? Metode. Kemarin kok, baru kemarin. Nah, nanti bisa lebih. Nah, sama seperti yang tadi. Di sini ada 2 kolom dan harus mengisi kedua kolomnya kalau untuk homogenitas. Nilai mahasiswa pindah ke diplomatis. Metode pindah ke faktor. Mirip seperti yang tadi. Nilai mahasiswa di atas, metode di bawah. Kalau sudah option ya, bukan option. Option. Kita pilih option. Option ini, option. Klik option. Pilih homogeneity of variance test. Intinya kita mencari homogen ya begini. Nah, sebenarnya di sini juga bisa kita pilih deskriptif. Kita coba saja ya. Deskriptif ini seperti media dia. Kalau sudah kita continue kan. Homogen kita semua di sini. Di sini 2 kliknya ya. Kita coba lihat ada homogeneity ini untuk uji homogenitas kita. Deskriptif ini kita lihat apa aturan nanti. Kita Deskriptif. continue Pulang teh. dan oke. Continue. Oke. Nah, ini yang hasil yang baru. Asalnya itu dari sini ya, dari awal dari one way. Oh, jadi deskriptif itu ini yang di kolomnya ada yang Ini sebenarnya homogennya apa? ada standar deviasi, ada standar deviasi. Nah, untuk sekarang kita ambil sini saja dulu ya. Test of homogeneity of variance. Nah, pada kalau uji normalitas, test of normality-nya yang kita ambil. Uji homogenitas mengikuti test of homogeneity-nya yang kita ambil. Kok segitu itu? Pilih kanan kopi. Mana? Dari one way. Pokoknya kok one way tulisannya. Sudah kok. Ya sedikit. Nah, bagian datanya banyak seperti ini, bagian sedikit berarti yang baru ya. Bagian datanya banyak seperti ini, seperti itu. Dan banyak ya signifikansinya banyak ini. Yang kita pilih untuk menentukan data kita itu homogen atau tidak Lai adalah tadi yang paling leragar la. 0,36. Kok anak tahu? Enggak. Ya itu aja, sama kan? 0,36. Ya. Masih tek. Ya itu ya seketek kok buat Sedikit tuh. cuma satu kan? Berarti yang sedikit itu betul, Kak. Satu kan? Ya. Sama hasilnya. Kok 0,3. Nah, sama, Kak. Kalau betul datanya harusnya sama. Jadi data yang kita ambil untuk yang datanya keluar banyak seperti ini adalah yang ini saja 0,32. Ini yang disalin, Kak. Based on mean atau yang pertama itu. Based on. Kita
Dan pastikan di Word tadi atau di Excel. Kira-kira bentuknya seperti ini. Nah, bagaimana cara menentukan data itu homogen atau tidak? Caranya sama seperti normalitas. Jika nilai signifikansinya itu besar dari 0,05, maka kedua data itu homogen. Kalau kecil dari 0,05, datanya tidak homogen atau tidak. Gimana? Sama seperti normalitasnya. Kalau besar dari 0,05 Nilai isik. homogen, kecil dari 0,05 tidak homogen. Nilai isik titik. Berarti yang aku dari Buat keterangannya di bawah. Berarti nilai signifikansinya yang mana yang atas 0,13. Ya. berarti homogen besar dari 0,5. Ya. Berarti yang diambil tiga dua Oh, masih tidak Sik Setelah ini kita coba kan ya. titik sama dengan 0,326 besar kecil ayo besar besar tuh Buat keterangan di 0,05 bawahnya, buat keterangan di bawah. kedua data homogen. berarti yang diambil perpaduan Coba kan ya. Tunggu. coba Coba di